Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Siswanto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Maharani Azahra dengan NPM 2413053145 dari kelas 2E. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah resum dari buku Filsafat Politik dengan subbahasan Plato, Ilmu Kekuasaan Kerajaan. Pengetahuan tentang Socrates 470-399 Masehi sangat perlu sebagai pengantar pada teori politik Plato karena berpengaruh mendalam yang dimiliki sang maestro tersebut kepada muridnya. Socrates adalah seorang anak pemahat Athena, mendedikasikan masa mudanya untuk melawan skeptisisme kaum sofis. Pikirannya yang brilian, humornya yang menggelitik, dan kemampuannya memberikan jawaban menarik kalangan para pelajar muda untuk mengaguminya. Anggota yang paling setia dan spesial dari kelompok ini adalah Plato. Sayangnya, Socrates tidak menulis apapun. Pengetahuan kita mengenai doktrin-doktrinnya berasal dari cerita yang disampaikan orang lain, khususnya Plato, Xenophon, dan Aristoteles. Bab pendahuluan buku ini telah menekankan pentingnya dasar-dasar logis atau teori pengetahuan yang terkandung dalam sebuah pemikiran politik. Plato memberikan sebuah studi kasus yang luar biasa mengenai hal ini, karena teori politiknya tidak bisa dimengerti secara utuh tanpa terlebih dulu memahami konsepnya mengenai pengetahuan. Doktrin Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan merupakan dasar bagi pemikiran mengenai negara. Ketika kita sampai pada premisnya, kita akan segera terdorong untuk bertanya mengenai apa yang dia maksudkan dengan pengetahuan, mengenai jenis pengetahuan apa dia berbicara, dan bagaimana rasa memperolehnya melalui rasa, pemikiran a priori, atau melalui cara yang lain, hingga kita memiliki jawaban atas persoalan ini. Penyamaan kebijaksanaan dengan pengetahuan bisa sedikit lebih dari sekedar signifikansi superficial. Gaya sastra Plato menggunakan bentuk dialog di mana Socrates merupakan teman bicaranya yang pokok. 3 dialognya mencakup semua ide-ide substansialnya, yakni Republik, Statesman, dan Laws. Republik merupakan masterpiece-nya, salah satu karya besar sepanjang masa. Plato berpegang pada konsep negara organik. Dia menegaskan bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, meski ia jelas terdiri dari para individu. Negara juga bukan orang-orang yang tinggal di wilayah geografis, meski wilayah adalah salah satu unsur negara. Negara muncul karena ketidakcukupan individu untuk menyediakan kebutuhan bagi dirinya. Negara perlu untuk menetapkan pembagian kerja yang akan membawa keuntungan material semakin tinggi bagi individu, melalui pendidikan dan promosi seni dan ilmu pengetahuan. Negara berupaya keras untuk membantunya dalam pengajaran intelektual dan kultural, dan melalui hukum-hukumnya, negara berupaya untuk membimbingnya dalam jalan kebajikan moral. Tugas utama negara, sebagaimana yang diimpikan Plato, adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu, melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Plato merupakan teoritisi besar pertama dalam politik. Bahkan banyak dari premis-premis dasarnya yang menyerap pemikirannya, terutama teorinya mengenai pengetahuan, membuat pemahaman yang benar mengenai hakikat sulitnya politik. Dia beranggapan dalam sinaran perkiraan teoretiknya bahwa kehidupan masyarakat bisa diciptakan oleh cara penguasa dengan cara yang sama sebagaimana individu menentukan hidupnya sendiri. Dia tidak berhasil melihat bahwa kehidupan sebuah negara dipola oleh
dipola lebih oleh rakyat sendiri, mereka pimpinan politik. Dia terlalu mempercayai pada kehendak manusia untuk mensubordinasikan keinginan-keinginan individunya bagi kebaikan umum. Dia menolak untuk mengakui kebaikan dan kemampuan orang-orang biasa. Dia beranggapan bahwa manusia yang cerdas bisa menjadi orang yang bijak secara politik dengan pendidikan yang tepat. Akhirnya, dia merasa bahwa badan orang yang bijak bisa diseleksi melalui sebuah proses, yaitu winnowing out-nya, dan bahwa pemerintah kemudian bisa dipercayakan kepada mereka tanpa perlu kendali. Sejarah telah menunjukkan kesalahan anggapan-anggapan tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.